Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan refleksi yang Ibu berikan, masih banyak yang menyampaikan bahwa belum memahami konsep dari diskusi hari ini. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan terkait dengan hasil diskusi kalian gitu ya, supaya kalian lebih memahami. Nah, dari permasalahan yang pertama ini, di sini ada seorang kontraktor yang mendapat klien. Dia ingin membangun balkon di sisi lain rumahnya dengan bentuk dan ukuran yang sama dengan balkon yang terletak di sisi depan rumahnya, seperti yang terlihat di gambar 1. Nah, setelah membangun balkon, kontraktor hendak memesan pagar yang sama kepada seorang welder. Kontraktor tersebut memberikan ukuran panjang balkon yang terletak di sisi depan rumahnya kepada welder untuk dibuatkan pagar balkon di sisi yang lain. Nah, dengan memperhatikan desain pembuatan balkon di gambar kedua, apakah sikap yang dilakukan kontraktor sudah benar gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat gitu, untuk posisi garis warna hijau itu adalah panjang balkon depan yang ukurannya itu diberikan untuk dibuatkan pagar di balkon yang bagian belakang. Jadi ini ya, ini adalah posisinya di depan, kemudian ini adalah di sisi lain yang balkon baru gitu ya, untuk pembuatan balkon baru. Nah, jadi kita mau ngecek nih, apakah ketika memberikan panjang dari tali busur CD ini untuk dibuatkan pagar untuk balkon ini, dia itu ternyata benar atau salah gitu ya. Oke, langsung saja. Jadi dari masalah itu gitu ya, dari gambar. Nah, ini kita bisa tahu jika AB itu adalah panjang balkon baru sama dengan CD, yaitu panjang balkon depan, maka kalau panjang dari balkon itu sama, akan dibuktikan bahwa panjang pagar yang dibutuhkan juga sama dari balkon depan dan balkon belakang gitu. Nah, atau dengan kata lain, busur AB gitu ya, sama dengan busur CD. Nah, kita akan membuktikan itu. Nah, yang pertama kita identifikasi dulu dari data yang ilustrasi yang diberikan gitu ya. CD itu apa? Ini kan dua titik yang dihubungkan pada lingkaran, maka kita sebut sebagai apa? Tali busur, seperti itu ya. Nah, OA, nah ini bisa kita hubungkan dulu supaya nggak bingung. Ini kita hubungkan sini. Nah, ini maaf ya kalau misalkan gambarnya agak meleot-meleot karena Ibu tidak bisa otomatis gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, dari situ OA itu merupakan apa? OA itu adalah jari-jari gitu ya. Nah, terus OB apa? OB juga jari-jari, OC jari-jari, dan OD juga jari-jari. Nah, berarti di sini kita bisa tuliskan OB adalah R, OC adalah R, OD juga adalah R gitu ya. Nah, sudut AOB itu adalah sudut pusat yang menghadap busur AB. Nah, kita cek sekarang sudut COD itu apa. Nah, kalau diperhatikan dari gambar, sudut COD itu berarti sudut ini ya kan, yang Ibu tarik garis ini. Nah, sudut COD ini berarti sudut apa? Sudut pusat yang menghadap busur apa? Menghadap busur CD. Kenapa? Karena dia ini kan merupakan titik sudutnya itu adalah titik pusat dari lingkaran dan juga kaki-kakinya adalah jari-jari, sehingga dia merupakan sudut pusat juga gitu ya. Nah, jadi ini bisa dituliskan di sini. Dia ini adalah sudut pusat yang menghadap busur AB gitu. Nah, sekarang kita akan buktikan setelah identifikasi. Nih, jika AB sama dengan CD, nah berarti diketahui gitu ya. AB sama dengan CD gitu. Akan dibuktikan bahwa panjang busur AB sama dengan panjang busur CD. Nah, langkah yang pertama, kita gambar dulu segitiga OAB dan segitiga OCD pada lingkaran berikut. Nah, tadi sebenarnya Ibu sudah gambar ya di atas ya, tapi nggak apa-apa, kita gambar lagi nih. Nah, untuk menggambar segitiga AOB, kita hubungkan A dengan O, kemudian
B dengan O juga. Nah, kita juga disuruh untuk menggambar segitiga COD. Jadi kita hubungkan C dengan O, kemudian O dengan D atau D dengan O gitu ya. Nah, sekarang kita diberikan pertanyaan, apakah segitiga OAB dan OCD kongruen? Nah, OAB itu yang mana? OAB adalah yang ini, gitu kan? Nah, ini OAB. Apakah kongruen dengan segitiga yang ini? Nah, Ibu kasih warna hijau. Ini, nah, apakah kongruen dengan segitiga yang ini? Nah, kita cek. Kekongruenan itu kan tadi ada sifat-sifatnya gitu ya, di aksepsi yang kemarin udah Ibu sampaikan. Yang pertama itu, jika semua sisinya itu sama panjang, maka dua segitiga itu bisa kita katakan kongruen gitu ya. Nah, kita pakai yang itu, sifat kongruenan itu untuk membuktikan segitiga OAB dengan segitiga OCD itu kongruen. Nah, yang pertama kita cari sisi-sisinya dulu. Nah, di sini AB itu kan berarti kan yang ini. AB itu adalah tali busur itu, ya kan? Nah, AB itu sama dengan apa? Dia ini sama dengan CD. Kenapa? Karena sudah diketahui di atas gitu kan. Diketahui di pengandaian kita nih, jika nih, nah di poin ini diketahuinya itu si AB sama dengan CD. Jadi ya jelas dia sudah sama panjang gitu ya. Nah, kita tulis di sini. Ini AB sama dengan CD. Kemudian OA sama dengan apa? OA ini kita kan ingin membandingkan gitu ya, segitiga yang atas atau yang Ibu arsir merah dengan segitiga yang hijau itu dia kongruen. Berarti sisinya itu kita bandingkan dari sisi segitiga OAB dengan segitiga OCD gitu. Kemudian OA ini sama dengan apa? Nah, OA di situ kita kan mau membandingkan dua segitiga AOB dengan OCD gitu ya. Nah, berarti sisi-sisinya itu kita cari yang sama. Nah, OA di sini kan ada dua pertanyaan ya, OA sama dengan apa dan OC sama dengan apa. Berarti OA ini bisa kita sama dengankan sisi yang OD gitu. Karena di sini di poin kedua OC ini dicarikan pasangan yang sama gitu dengan segitiga AOB atau segitiga OAB yang ada di atas yang Ibu arsir warna merah itu. Nah, berarti OC ini bisa kita sama dengankan OB gitu. Nah, kenapa kok tandanya sama semua, Bu? Ya karena semua itu AO, kemudian BO, CO, dan DO itu adalah jari-jari lingkaran. Jadi Ibu samakan seperti itu tandanya gitu ya. Jadi panjangnya sama semua. Nah, OA ini sama dengan OD gitu kan. Alasannya apa? Alasannya ya karena mereka ini adalah jari-jari lingkaran. Kemudian OC kita pasangkan dengan apa? Yang ada di segitiga OAB dengan yang belum kan dengan OB gitu. Nah, alasannya juga sama, yaitu dia adalah jari-jari lingkaran. Sehingga kita peroleh OA itu sama dengan OD, sama dengan OC, sama dengan OB. Gitu ya. Nah, karena tadi kan kita mau mengarahkan dua segitiga itu kongruen dengan sifatnya sisi alias sisi-sisi yang bersesuaian itu panjangnya sama gitu kan ya. Jadi kalau misalkan AB sama dengan sisi yang CD, kemudian AO sama dengan sisi yang OD, lalu sisi OC atau OB ini kan sama gitu ya. Nah, berarti semua sisi-sisi yang bersesuaian itu sama gitu. Jadi karena AB itu sama dengan CD, OA sama dengan OD, dan OB sama dengan OC gitu kan, maka kita peroleh apa? Kita peroleh segitiga OAB dan OCD adalah segitiga yang kongruen. Begitu. Nah, sekarang lanjut. Berdasarkan yang nomor 2 itu, karena dua segitiga itu kongruen gitu kan. Nah, dua segitiga itu kongruen berarti sudut-sudut yang bersesuaian juga kongruen. Nah, sudutnya mana saja, Bu? Nah, sudutnya kalau misalkan kita mengkongruenkan AO dengan OD, berarti sudut yang terbentuk dari AO dan AB yang ini gitu ya, warna hijau itu sama dengan sudut yang terbentuk oleh OD dan CD ya. Karena kan dia kan sama-sama diapit oleh
sisi-sisi yang bersesuaian gitu. Nah, kemudian sudut OB itu sama dengan sudut OBA itu sama dengan sudut OCD yang ini gitu. Karena ya itu tadi ya, kita kan sudah menyamakan bahwa OC itu sama dengan OB, kemudian AB sama dengan CD. Jadi sudut yang bersesuaiannya itu. Nah, akibatnya sudut yang ini, yang Ibu beri tanda itu, gitu ya. Ini itu dia juga sama besar, yaitu sudut COD dan AOB gitu ya. Nah, berarti ini besar sudut AOB sama dengan besar sudut COD yang dimisalkan sebagai alfa. Nah, sehingga panjang busur AB berapa? Nah, kita lihat panjang busur AB. Nah, ini ya, panjang busur AB itu adalah ini. Nah, sekarang masih ingat ya, rumus untuk menghitung panjang busur itu apa? Alfa per 360 dikali keliling lingkaran. Nah, alfa itu ditentukan oleh sudut pusat yang menghadap busur itu. Nah, karena kita mau menghitung panjang busur AB, sudut pusat yang menghadap busur AB apa? Ya, sudut AOB. Sehingga kita bisa tuliskan di sini, nih, AOB misalkan boleh ditulis seperti ini dulu, per 360 dikali apa? Keliling lingkaran. Nah, sehingga sudut AOB itu kan dia sama dengan COD yang kita misalkan alfa. Berarti bisa kita gantikan dia sebagai alfa per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Nah, sama CD juga seperti itu. Nah, kita lihat gambarnya dulu. Nih, panjang busur CD-nya bagaimana? Berarti kan kita lihat sudut pusat yang menghadap busur CD. Sudut apa? Sudut COD gitu ya. Nah, sudut COD itu juga sama besar dengan sudut AOB yang sama dengan alfa. Sehingga ini bisa kita tuliskan dulu sudut COD per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Akibatnya ini besarnya juga alfa per 360 dikali keliling lingkaran. Nah, dari dua temuan itu gitu ya, yang poin pertama ini dan poin kedua ini diperoleh bahwa si panjang busur AB itu sama dengan panjang busur CD. Nah, sehingga apa? Si kesimpulannya berarti kan sikap kontraktor benar. Dengan memberikan ukuran salah satu panjang balkon saja itu ternyata bisa loh digunakan untuk menentukan panjang busurnya apabila panjang balkonnya itu juga sama yang mau dibuat gitu ya. Bisa dipahami untuk masalah 1 seperti itu. Nah, selanjutnya di masalah kedua ini. Nah, masalah kedua ini menceritakan bahwa Sondang dia ini menemukan suatu teorema baru. Ketika bereksplorasi dengan lingkaran, dia menemukan jika mengambil segitiga siku-siku, sudut siku-sikunya menghadap pada diameter lingkaran dan mencerminkannya, maka segi 4 yang dihasilkan memiliki sifat yang menarik, yaitu jumlah sudut yang berhadapan sama dengan 180. Jadi misal nih, aku gambar di pojok sini ya. Misalkan ini lingkarannya. Dia itu menggambar segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-sikunya seperti ini. Sebentar, kita gambar dulu diameternya. Set. Nah, ini segitiganya. Nah, terus dia cerminkan terhadap diameternya sehingga terbentuk segitiga siku-siku yang baru. Nah, ternyata dari situ dia menemukan bahwa jumlah dari sudut-sudut yang berhadapan itu besarnya 180. Jadi dia nemukan ini kan 90 ditambah yang berhadapan ini sama-sama 90, berarti 180 jumlahnya. Begitu juga dengan yang ini gitu. Nah, ini dia juga jumlahnya 180. Nah, kira-kira apakah penemuan Sondang itu benar atau hanya kebetulan saja? Lalu yang nomor 2, bagaimana jika
diagonal segi 4 itu tidak diameter lingkaran, apakah sifat itu masih berlaku? Nah, dua pertanyaan ini bisa dijawab dengan melakukan pembuktian di bawah ini. Jadi yang pertama terkait dengan asumsi Sondang gitu ya. Sondang itu kan tadi dia mengasumsikan bahwa, nah ini gambarnya ya biar lebih jelas, dia buat segitiga siku-siku, misalkan di sini kan segitiganya itu ABC gitu ya, menghadap diameter AC. Kemudian dicerminkan terhadap AC. AC itu kan diameter. Nah, terbentuklah segitiga siku-siku yang baru hasil pencerminannya yang di sebelah kanan itu. Nah, dari situ sekarang coba identifikasi data dari gambar yang telah dibuat di atas itu. Yang pertama, tali busur lingkaran yang dapat terbentuk berarti apa saja yang sudah tadi kita hubungkan itu ya. Nah, jadi ada yang pertama ada AB gitu ya. Nah, AB, kemudian BC gitu yang bawah, lalu CD dan yang terakhir AD gitu. Nah, sekarang perhatikan AC. AC itu sama dengan apa kira-kira dari lingkaran ini? AC itu kan diameter, berarti cari diameter lain yang ada di lingkaran itu. Mana diameter lain? Jelas BD. Jadi ini AC sama dengan BD karena keduanya merupakan diameter lingkaran. Lalu diperhatikan berapa besar sudut ABC. ABC, oh ini adalah sudut keliling. Ternyata dia menghadap diameter AC, maka dia besarnya 90 derajat. Nah, alasannya apa? Menghadap diameter. Boleh ditambahi diameter apa? AC. Kemudian ADC juga sama. ADC, oh ternyata dia juga sudut keliling yang menghadap diameter AC. Nah, teoremanya masih ingat ya? Maka dia besarnya juga 90 derajat. Gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan BAD? BAD mana? Yang ini kan, BAD yang itu. Nah, ternyata BAD ini juga sudut keliling ya kan? Sudut keliling yang menghadap diameter BD, maka besarnya juga 90 derajat. Dengan alasan dia menghadap diameter BD gitu. Nah, yang terakhir, sudut apa? BCD. Berapa besarnya? 90 juga. Karena dia juga menghadap diameter BD. Nah, sehingga diperoleh apa? Sehingga diperoleh bahwa oh ya, anak-anak jangan bingung dengan simbol mm di sini ya. Mm di sini itu menyimbolkan besar. Jadi besar sudut ABC, besar sudut ADC, seperti itu. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan sehingga diperoleh yang pertama. Yang pertama itu, tadi kan Sondang itu ingin membuktikan, mengasumsikan bahwa besar sudut yang berhadapan itu 180. Nah, kita lihat sudut yang berhadapan dari segi 4 tali busur itu. Coba perhatikan, ABC berhadapan dengan sudut apa? Jelas dia berhadapan dengan sudut ADC, gitu kan? Nah, sekarang kita cek ABC berapa besarnya. Nah, kita tulis besar sudut ABC ditambah besar sudut ADC gitu ya. ADC ya tadi yang berhadapan. Oke, betul. Besarnya ABC itu kan 90 ya kan. Nah, ADC juga 90. Berarti diperoleh jumlahnya 180. Nah, lakukan hal yang sama untuk sudut berhadapan yang lain, yaitu BAD gitu ya. Nah, BAD di sini berarti berhadapan dengan sudut apa? Dengan BCD. Nah, sehingga ya sama gitu kan ya. Jadi besar sudut BAD ditambah besar sudut BCD sama dengan BAD berapa di atas ini yang kita temukan? 90. BCD juga 90. Jadi totalnya 180. Berarti asumsi Sondang bagaimana? Ternyata asumsi Sondang
kalau misalkan ada dua segitiga siku-siku gitu ya, hasil pencerminan yang tadi itu ternyata jumlah sudut-sudut yang berhadapan tuh 180. Jadi asumsinya benar. Gitu ya, untuk poin yang pertama. Nah, sekarang kita mau menyelidiki gimana kalau diagonal segi empatnya itu bukan diameter lingkaran. Apakah jumlah sudut-sudut yang berhadapannya itu juga 180? Nah, itu kayak gimana sih Bu bentuknya? Kayak gini. Jadi misal, kalau tadi itu kan diagonal dari segi empat tali busurnya itu kan diameter gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan lihat. Nah, diagonalnya itu kan berarti AC dan BD gitu ya. Dia adalah diameter lingkarannya. Nah, sekarang gimana kalau dia itu bukan diameter lingkaran, yaitu seperti ini, PR dan QS gitu. Jadi dia tali busur. Nah, coba sekarang kita ikuti langkah-langkahnya gitu ya. Pertama apa nih yang diminta? Oh, tali busur dari lingkaran tersebut mana saja? Berarti kan dari lingkaran ini kita bisa buat tali busur yang pertama adalah PQ. Oke. Kemudian Q dan R kita hubungkan. Jadilah tali busur QR. Lalu R dan S kita hubungkan. Jadi tali busur RS. Yang terakhir P kita hubungkan, P kita hubungkan dengan S gitu. Jadilah tali busur PS. Gitu ya. Nah, sekarang akan kita buktikan bahwa besar sudut PQR ditambah besar sudut PSR 180. Mana PQR? PQR adalah yang ini. PQR. Nah, yang itu. Lalu PSR yang mana? PSR adalah ini. Kenapa kok itu yang akan kita buktikan? Karena kita mau tahu apakah sudut-sudut yang berhadapan gitu ya, maka besarnya jumlahnya 180 derajat. Makanya akan dibuktikan itu. Nah, sudut-sudut yang berhadapan lainnya yang mana? Sudut QPS. QPS yang mana, Bu? QPS adalah yang atas ini. Ganti warnanya ya. Merah yang ini. Nah, sementara QRS yang mana? QRS adalah yang ini, yaitu sudut yang berhadapan dengan QPS, juga 180 gitu. Nah, sekarang kita ikuti step-step ini ya. Jadi di sini diminta yang pertama hubungkan PQ. Nah, tadi kita sudah melakukan ya di atas ya. PQ kita hubungkan, kemudian QR kita hubungkan jadi tali busur QR, kemudian RS, dan yang terakhir PS. Kita tulis lagi di sini PQ, kemudian QR, kemudian RS, dan kemudian PS, sehingga terbentuk segi 4 PQRS. Segi 4 apa ini? Segi 4 tali busur. Gitu ya, ini adalah segi 4 tali busur. Nah, kenapa? Karena semua sisinya merupakan tali busur lingkaran. Sekarang, perhatikan baik-baik. Buatlah sudut pusat yang menghadap busur yang sama dengan PQR dan PSR. Oke, ini hati-hati ya. Di sini, tadi kan kita sudah menghubungkan gitu ya. Ini Ibu kasih warna hitam aja biar yang lain bisa berwarna. Kita sudah menghubungkan P dengan Q, Q dengan R, kemudian R dengan S, dan yang terakhir P dengan S gitu. Nah, sudut pusat menghadap busur yang sama dengan PQR. Perhatikan PQR di situ. PQR di situ berarti kan sudutnya yang ini. Nah, dia menghadap busur yang sama. Busur apa? Dia menghadap busur apa? Busur PR gitu kan? Busur ini seret gitu. Nah, sehingga sudut pusat yang menghadap busur PR mayor gitu ya. Nah, busur PR mayor itu maksudnya apa sih? Busur yang lebih panjang dari dua titik yang bisa dibuat. Kan di situ kan ada busur PR yang sebelah kanan ya, yang ini, dan busur PR yang sebelah kiri yang lebih pendek. Nah, busur PR yang lebih panjang itu disebut sebagai busur PR mayor gitu. Sementara yang lebih pendek yang sebelah kiri itu disebut dengan busur PR yang minor. Nah, berarti karena PQR menghadap PR yang mayor, otomatis sudut pusatnya itu juga dia yang sudut POR mayornya
gitu. Nah, sudut pusat mayor itu yang apa sih, Bu? Sudut yang dia itu besarnya itu lebih dari 180 gitu. Nah, tadi kan arahnya si sudut ini kan ke situ ya. Nah, berarti sudutnya yang mana? Yang menghadap PR mayor, berarti kan sudutnya yang ini. Jadi POR mayor, sudut POR mayor itu yang Ibu beri tanda itu. Nah, lalu sekarang untuk yang poin ini, yang sudut pusat menghadap sudut keliling PSR. PSR yang mana? PSR kan yang ini, berarti dia menghadap ke sana. Berarti dia menghadap busur PR yang minor gitu, ya kan? Nah, sehingga sudut pusatnya itu yang mana? Sudut pusatnya berarti yang hijau ini. Nah, di bagian bawah di sini dimisalkan bahwa besar sudut POR mayor adalah beta. Gitu ya. Sementara besar sudut POR minor adalah alfa. Nah, POR mayor tadi yang mana? Yang sebelah kanan yang biru, ya kan? Berarti ini adalah beta. Kemudian yang minor adalah yang hijau, gitu kan? Berarti ini adalah alfa. Nah, sehingga kita bisa tuliskan gitu ya di sini. Perhatikan di situ sudut keliling PQR. PQR. Nah, dia kan menghadap dari busur PR yang mayor, yang dia itu lebih panjang gitu ya. Nah, berarti besarnya bagaimana dengan teorema yang sebelumnya, bahwa kalau kita punya sudut keliling dan sudut pusat yang menghadap busur yang sama, maka besarnya sudut kelilingnya itu setengah dari sudut pusat. Nah, berarti besar sudut PQR itu berarti setengah dari besar sudut POR yang mayor yang ini. Karena dia sekali lagi ya, karena si PQR itu menghadapnya itu ke arah sana, sehingga sudut yang dipakai itu yang mayor ini gitu. Nah, sementara PSR yang gimana Bu PSR Bu? Nah, PSR di situ dia kan menghadapnya kemana PSR? Ke sana gitu kan. Nah, sehingga dia besarnya kan dia sudut keliling yang menghadap busur yang sama, yaitu busur PR yang minor gitu kan. Berarti besarnya adalah setengah dari besar sudut POR yang minor gitu. Nah, sebentar ini dirapikan dulu. Nah, sampai sini mungkin bisa memberikan pemahaman ya. Nah, selanjutnya kita lihat besar sudut POR mayor itu di situ disimbolkan dengan apa tadi? Beta gitu ya. Nah, di sini dan di gambar juga bisa dilihat. Sementara yang besar sudut POR minor gitu yang kurang dari 180 gitu yang itu dia disimbolkan dengan alfa gitu. Nah, berarti kita bisa gantikan nih di bagian bawah sini. Tadi kan kita sudah peroleh ya bahwa ini kan setengah dari sudut POR yang mayor, yaitu beta. Nah, yang sebelah sana itu setengah dari sudut POR yang minor, yaitu tadi alfa. Nah, beta sendiri itu kan kalau kita perhatikan gitu ya, dalam satu lingkaran penuh ini, maka dia besarnya berapa? 360. Nah, berarti betanya itu bisa kita tentukan dengan cara apa? Ya, betanya ini bisa kita tentukan dengan cara ya 360 derajat dikurangi alfa. Gitu kan? Nah, sehingga ini bisa kita gantikan yang poin kiri setengah dikali 360 dikurangi alfa. Tujuannya apa sih Bu kita mengarahkan ke sini? Supaya di situ kan dia awalnya itu memiliki simbol yang berbeda gitu, yang kiri beta yang kanan alfa. Nah, supaya kita mau membuktikan, maka kita harus ubah salah satunya itu menjadi persamaan atau menjadi pernyataan matematika yang dia itu memuat unsur yang sama gitu. Nah, di situ kita samakan betanya juga menjadi alfa. Nah, sehingga kita bisa tuliskan gitu ya, dari hasil yang diperoleh ini ke sini. Nah, ya sementara ini itu ke sini. Kenapa Bu? Karena kita kan mau menghitung PQR ditambah PSR itu berapa.
gitu ya. Nah, jadi ini setengah dikali 360 dikurangi alfa, sementara yang sebelah kanan itu setengah kali alfa. Nah, kita kalikan. 1 untuk semua, setengah dikali 360 berapa hasilnya? 180 derajat. Kemudian setengah dikali negatif alfa, berarti kan negatif, itu udah ada negatifnya ya. Negatif berapa? Negatif alfa per 2. Nah, sebelah kanan ini setengah kali alfa bisa kita tuliskan alfa per 2. Nah, ini kan negatif alfa per 2 ditambah alfa per 2 kan dia kan berarti saling menghabiskan. Sehingga sisanya adalah 180 derajat gitu. Paham ya? Nah, langkah yang sama itu juga dilakukan untuk menentukan ini, untuk mengecek gitu ya, si besar sudut KPS yang ini dan QRS yang ini. Sama persis langkahnya, tapi sudut pusatnya aja yang beda gitu ya. Nah, itu bisa dicoba sendiri. Nih, jadi dia untuk yang QPS itu akan menghadap sudut pusat QOS mayor, sedangkan yang ini berarti nanti apa gitu ya kan. Nah, misalkan QOS mayornya itu disimbolkan sebagai gamma, sementara QOS minornya disimbolkan sebagai theta. Nah, berarti nanti diisinya di sini bagaimana? Nah, ini juga bagaimana gitu. Ya udah, langsung saja, ini berarti kan setengah, sama kayak tadi, setengah dikali QOS mayornya gamma. Yang ini setengah dikali besar sudut QOS minor. Nah, yang minor itu dia adalah theta. Berarti ini setengah theta. Nah, gamma sendiri itu berarti juga bisa ditentukan seperti yang tadi ya, beta itu ditentukan dengan 360 dikurangi alfa. Nah, ini juga sama karena dia mayor. Berarti kan 360 dikurangi theta. Sehingga di sini bisa kita tuliskan setengah 360 dikurangi theta, yang sini setengah dikali theta. Sehingga satu untuk semua lagi, ini 180 dikurangi theta per 2 ditambah theta per 2, sehingga diperoleh jumlahnya juga 180. Nah, berarti udah dapat nih kesimpulannya bahwa sudut PQR, besar sudut PQR ditambah besar sudut PSR 180, dan ini juga QPS ditambah QRS juga 180. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya balik lagi nih, yang tadi dua pertanyaan itu. Mana tadi? Yang awal. Nah, penemuan Sondang tadi sudah dibuktikan benar gitu ya. Nah, kalau diagonalnya itu tidak harus diameter lingkaran, apakah sifat itu berlaku? Ternyata masih berlaku dari pembuktian kita tadi. Nah, sehingga kesimpulannya Sondang tadi bagaimana? Kesimpulannya berarti sifat yang ditemukan Sondang gitu ya, benar dan berlaku untuk sebarang segi 4 tali busur gitu. Cukup ya untuk pembahasan hari ini. Mohon maaf kalau penjelasannya masih belum bisa memberikan pemahaman. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya, dan jangan patah semangat untuk terus mengembangkan diri. Mohon maaf kalau pembelajarannya mungkin ada beberapa yang menyukai dan ada yang beberapa merasa masih bingung dari pembelajaran hari ini. Ibu tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.